Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang misteri arwah pengantin yang bangkit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, di sebuah desa yang tenang di kaki pegunungan Jawa Barat, udara terasa sejuk dan aroma embun pagi masih menggantung di udara. Rumah Dika, yang biasanya senyap, kini dipenuhi tawa dan obrolan riang. Hari ini adalah hari yang paling dinanti-nantikan, hari di mana Dika akan menjemput calon istrinya, Rania, untuk melangsungkan akad nikah. Mengenakan kemeja batik yang telah disiapkan khusus dan celana bahan yang rapi, Dika berdiri di depan cermin, berusaha menyembunyikan kegugupannya di balik senyum lebar. Di ruang tamu, orang tuanya, Pak Heru dan Ibu Wati, serta adiknya, Andi, sudah berkumpul, semuanya mengenakan pakaian senada yang telah dipersiapkan jauh hari. Mata Ibu Wati berkaca-kaca saat memandang putranya. "Sudah besar sekali anak ibu," bisiknya, suaranya dipenuhi haru. Ibu Wati merapikan kerah kemeja Dika dengan lembut, memastikan tidak ada satupun lipatan yang salah. "Sebentar lagi kamu akan punya keluarga sendiri, Nak. Ingat, jaga Rania baik-baik. Dia adalah takdirmu." Pak Heru, yang biasanya pendiam, kini terlihat sangat bahagia. Ia menepuk pundak Dika dengan bangga. "Ayah tidak menyangka, dulu kamu sering sekali menangis minta digendong, sekarang sudah mau menikah," candanya membuat semua orang tertawa. Namun, di balik tawa itu, ada kebanggaan yang mendalam. "Jalanmu masih panjang, Nak. Tapi ayah yakin, kamu akan menjadi suami yang baik. Sama seperti ayah," tambahnya sambil melirik Ibu Wati. Rombongan pengantin pria sudah siap. Mereka adalah keluarga dekat dan beberapa teman terdekat Dika. 2 mobil terisi penuh dengan orang-orang yang wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Dika dan keluarga intinya berada di mobil depan yang dikemudikan oleh ayahnya sendiri. Ibu Wati dan Andi duduk di kursi belakang, tak henti-hentinya memuji ketampanan Dika. Di mobil belakang, tawa kerabat dan musik tradisional mengiringi perjalanan mereka. Saat mobil mulai meninggalkan desa, Dika melirik keluar jendela. Hamparan sawah hijau membentang luas, dihiasi dengan terasering yang rapi. Di kejauhan, gunung terlihat gagah. Hari ini terasa sempurna. Di ponselnya, ada pesan dari Rania. "Mas, aku sudah siap. Jangan terlalu lama ya, aku sudah kangen." Dika tersenyum, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara gugup, haru, dan kebahagiaan yang meluap. Ia membalas pesan Rania, "Tunggu aku, sebentar lagi sampai." Ia tidak tahu bahwa balasan itu adalah pesan terakhir yang ia kirimkan. Jalan yang mereka lalui adalah jalur yang biasa digunakan, namun terasa berbeda. Setiap belokan, setiap pepohonan, terasa begitu hidup, seolah-olah alam sedang merayakan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba langit mendung. Awan gelap berkumpul, seolah-olah badai akan datang. Pak Heru mengerutkan dahi. "Sepertinya akan hujan, Nak. Kita harus cepat sampai," katanya sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Namun, saat itu, di tikungan tajam di depan, sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, tanpa menyalakan lampu sein, dan tiba-tiba kehilangan kendali. Semua yang terjadi setelahnya begitu cepat, seperti kilat. Teriakan dan tawa di dalam mobil seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga, keheningan yang hanya bertahan selama sepersekian detik.
Semua mata membelalak, menyaksikan truk besar itu yang semakin dekat. Dika, yang duduk di kursi penumpang depan, merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia memejamkan mata, wajah Rania melintas di pikirannya. Ia tidak ingin mati. Ia tidak bisa mati. Ia berjanji akan menikahinya. Pak Heru, yang tadinya tenang, kini panik. Ia membanting setir ke kanan, mencoba menghindari tabrakan. Namun, sudah terlambat. Truk itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil mereka. Suara benturannya mengerikan, suara besi yang tertekan, suara kaca yang pecah, memenuhi udara. Mobil mereka terpental, berputar di udara, lalu jatuh. Semuanya menjadi gelap dan hening. Dika membuka matanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak merasakan sakit. Ia merasa seperti melayang, seperti roh yang terlepas dari tubuhnya. Ia melihat ke arah ayahnya, Pak Heru, yang duduk di kursi pengemudi. Wajah ayahnya pucat, matanya tertutup. Ibu Wati dan Andi juga tidak bergerak. Mereka terlihat seperti patung, kaku dan diam. Dika melihat keluar jendela. Mobil mereka kini terbalik, tergeletak di tengah jalan, hancur. Kaca-kaca pecah, ban-ban meledak, dan asap hitam mengepul dari kap mobil. Di sekelilingnya, ada mobil kedua yang juga hancur. Kerabat dan teman-temannya tergeletak tak bergerak, wajah mereka pucat. Mereka semua mati. Dika merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu air mata kesedihan atau air mata ketakutan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mobil mereka, yang tadinya hancur, kini kembali utuh. Dika, yang tadinya tergeletak tak bergerak, kini duduk tegak. Ia melihat ke arah keluarganya, dan ia menyadari mereka juga kembali normal. Wajah mereka tidak lagi pucat, mata mereka tidak lagi tertutup. Mereka terlihat baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah mati. Pak Heru kembali menyalakan mobil. "Ayo, nak," katanya, suaranya tenang. "Kita tidak boleh membuat Rania menunggu." Dika hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa mereka telah menjadi hantu. Ia tidak tahu bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan ke alam yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan mereka berlanjut. Mobil yang tadinya hancur kini melaju mulus, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ada yang berbeda. Langit yang tadinya mendung kini dipenuhi kabut. Kabut yang sangat tebal, yang membuat semuanya terlihat buram dan tidak nyata. Pohon-pohon di sisi jalan terlihat seperti bayangan-bayangan gelap, dan suara-suara alam terasa jauh. Dika merasakan hawa dingin yang menusuk, namun ia tidak berani bertanya. Di kursi belakang, Andi dan Bibi Siti tertawa dan mengobrol seperti biasa, tapi suara mereka terdengar aneh, seperti bergema. Dika melihat ke arah mereka. Wajah mereka terlihat pucat, dan mata mereka terlihat kosong. Dika merasa merinding. Ia menoleh ke arah ayahnya, Pak Heru, yang masih mengemudi. Wajah ayahnya terlihat tenang, namun matanya tidak berkedip. Ia hanya memandang lurus ke depan, seolah-olah ia sedang dihipnotis. "Ayah, kita sudah sampai, ya?" tanya Dika, suaranya parau. Pak Heru tidak menjawab. Ia hanya terus mengemudi. Mobil melaju semakin cepat, seolah-olah ia tidak bisa berhenti. Dika melihat keluar jendela, dan ia menyadari pemandangan di luar tidak berubah.
Mereka masih berada di jalan yang sama. Mereka terus mengemudi di tengah kabut yang tebal, seolah-olah mereka terjebak dalam sebuah lingkaran. Dika merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu ia terperangkap. Ia tidak tahu bahwa ia terperangkap di antara dua dunia. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari ponselnya. Sebuah pesan dari Rania. "Mas, kamu di mana? Aku sudah tidak sabar menunggu." Dika merasakan dadanya sesak. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi tangannya gemetar. Ia tidak bisa mengetik. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menatap ponselnya dan melihat pesan itu. Pesan itu, yang kini terlihat seperti sebuah janji yang tidak akan pernah terpenuhi. Jalan yang seharusnya singkat kini terasa tak berujung. Mobil itu melaju menembus kabut, seolah-olah waktu telah berhenti. Dika terus menatap layar ponselnya, pesan dari Rania, yang tadinya penuh harapan, kini terasa seperti belenggu. Ia mencoba menyentuh wajah ayahnya, Pak Heru, tapi tangannya menembus. Ia terkejut, dan ia menyadari ia tidak bisa menyentuh apapun. Ia tidak bisa merasakan apapun. Di belakang, tawa dan obrolan Andi dan Bibi Siti semakin menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dika menoleh ke belakang, dan ia melihat mereka. Mereka duduk diam, mata mereka tertutup, wajah mereka pucat, seperti boneka yang tidak memiliki kehidupan. Dika merasa ngeri. Ia mencoba berbicara dengan mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka tidak mendengar. Mereka tidak melihat. Mereka hanya ada. Tiba-tiba, mobil berhenti. Kabut menghilang, dan pemandangan di depan mereka terlihat jelas. Sebuah desa kecil, dengan rumah-rumah yang dihiasi dengan lampu-lampu. Di ujung jalan, ada sebuah rumah besar yang dihiasi dengan dekorasi pernikahan. Dika merasa lega. Mereka telah sampai. Namun, saat ia melangkah keluar dari mobil, ia menyadari ada yang aneh. Desa itu terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rumah-rumah kosong, jalanan sepi. Hanya ada mereka, rombongan pengantin pria, yang berdiri di depan rumah calon istrinya. Dika melihat ke arah rumah itu, dan ia menyadari rumah itu juga kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke arah mobil, dan ia menyadari mobil itu tidak ada. Hanya ada mobil hantu yang berdiri di depan rumah. Dika merasa merinding. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu di mana ia berada. Ia hanya tahu ia telah terjebak. Ia telah terjebak di antara dua dunia. Kekosongan yang mencekam itu membuat Dika merinding. Ia memandang rumah Rania, yang tadinya terlihat penuh cahaya dan dekorasi, kini terasa dingin dan tak berpenghuni. Lampu-lampu hias yang seharusnya bersinar terang, kini terlihat redup, seolah-olah ditenun dari benang-benang hantu. Bahkan dekorasi bunga di gerbang rumah terlihat layu, seolah-olah sudah berada di sana selama berabad-abad. Dika menyadari ada yang tidak beres. Di belakangnya, rombongan pengantin pria, yang tadinya terlihat bersemangat, kini juga berdiri kaku, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menatap kosong ke arah rumah Rania. Dika merasa takut, ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa berdiri di sana, di tengah desa yang sepi, di depan rumah calon istrinya yang kini terasa seperti kuburan. Tiba-tiba,
Suara ketukan terdengar dari pintu rumah. Dika menoleh, dan ia melihat ibunya, Ibu Wati, yang tadinya berdiri di sampingnya, kini berada di depan pintu. Ia mengetuk pintu, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ibu Wati melangkah masuk, diikuti oleh Pak Heru, Andi, dan rombongan lainnya. Mereka melangkah masuk, seolah-olah tidak ada yang aneh. Dika terdiam. Ia tahu, ia harus masuk. Ia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Ia melangkah maju, dan ia memasuki rumah itu. Di dalamnya, udara terasa dingin dan bau apek yang kuat menyengat hidungnya. Di ruang tamu, ada sebuah altar kecil dengan foto Rania di tengahnya. Foto itu terlihat tua, dan di sampingnya ada sebuah lilin yang menyala. Dika merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tidak mengerti mengapa ia berada di sini. Ia hanya tahu, ia terperangkap. Ia terperangkap di dalam sebuah mimpi buruk. Dika melangkah ke dalam rumah Rania, kakinya terasa berat, seolah-olah ia sedang berjalan di atas air. Udara terasa dingin dan berbau apek, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Di ruang tamu, ia melihat keluarganya berdiri di sekeliling sebuah meja yang di atasnya terdapat sebuah foto besar Rania. Foto itu terlihat tua, seolah-olah sudah diambil bertahun-tahun yang lalu. Di sampingnya, ada sebuah lilin yang menyala, apinya berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dika melihat ke arah keluarganya, wajah mereka terlihat kosong. Mereka tidak berbicara, mereka tidak bergerak, mereka hanya menatap foto itu. Dika merasa merinding. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari mereka tidak berada di tempat yang seharusnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara keluarganya, melainkan suara bisikan. Mas? Mas Dika. Suara itu lembut, namun menusuk, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya. Dika menoleh, dan ia melihat Rania berdiri di belakangnya. Rania terlihat sangat cantik, mengenakan gaun pengantin yang indah. Namun, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Rania, bisik Dika, suaranya parau. Mas, kamu sudah sampai, bisik Rania. Aku sudah menunggumu. Dika mencoba memeluk Rania, tapi tangannya menembus. Ia terkejut, dan ia menyadari Rania juga adalah hantu. Rania tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Jangan takut, Mas, bisiknya. Aku sudah menunggumu. Aku sudah menunggumu untuk selamanya. Dika merasa ngeri. Ia tidak tahu apa yang Rania maksud. Ia hanya tahu, ia terperangkap. Ia terperangkap di dalam sebuah mimpi buruk. Dika mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Rania, dan ia menyadari ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Rania, yang tadinya terlihat sangat cantik, kini terlihat pucat, dan matanya terlihat kosong. Ia terlihat seperti boneka yang tidak memiliki kehidupan. Aku tidak mengerti, bisik Dika, suaranya parau. Rania tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kamu sudah mati, Mas, bisiknya. Kita semua sudah mati. Dika terkejut. Tidak. Tidak mungkin, teriaknya. Kita baru saja sampai di sini. Mas, lihat dirimu, bisik Rania. Kamu tidak memiliki bayangan. Kamu tidak bisa menyentuh apapun. Kamu adalah hantu, Mas.
Kita semua adalah hantu. Dika melihat ke bawah, dan ia menyadari Rania benar. Ia tidak memiliki bayangan. Tangannya terlihat transparan, dan ia bisa melihat melalui dirinya. Ia melihat ke arah keluarganya, dan ia menyadari mereka juga tidak memiliki bayangan. Mereka adalah hantu. Dika merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu air mata kesedihan atau air mata ketakutan. Ia telah mati. Ia telah mati sebelum ia sempat menikah. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Dika menoleh, dan ia melihat seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria itu menatapnya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Kamu Rania, kan? Tanya pria itu. Aku adalah pamanmu. Aku datang untuk melihatmu. Rania tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Dika tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan pamannya melihat mereka seperti ini. Paman Rania, seorang pria paruh baya dengan sorot mata yang teduh, melangkah masuk ke dalam rumah. Ia melihat ke sekeliling, namun seolah-olah tidak melihat rombongan Dika. Pandangannya langsung tertuju pada foto Rania di atas meja. Di mata Paman Rania, foto itu bukanlah sekadar kenangan, melainkan sebuah makam. Rania. Bisik pria itu, suaranya parau. Paman datang. Rania tersenyum tipis. Paman, kamu tidak seharusnya di sini, bisiknya. Aku sudah menunggu Mas Dika. Dika melihat pamannya. Ia ingin berteriak, ia ingin memeluknya, ia ingin memberitahu pamannya bahwa ia ada di sana. Tapi, ia tidak bisa. Ia tidak bisa menyentuh, ia tidak bisa berteriak, ia tidak bisa melakukan apapun. Ia hanyalah roh yang terperangkap di antara dua dunia. Paman Rania menyalakan lilin lain di samping foto Rania. Ia duduk dan mulai berdoa. Suara doanya begitu tulus, begitu penuh kasih sayang, sehingga membuat Dika merasa haru. Ia melihat ke arah keluarganya. Mereka juga duduk dan mulai berdoa. Mereka tidak tahu apa yang mereka doakan, mereka hanya tahu mereka harus berdoa. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Dika menoleh, dan ia melihat rombongan pengantin pria kedua yang juga hantu. Mereka berdiri di depan pintu, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka terlihat persis seperti Dika dan keluarganya. Mereka juga telah mati. Paman Rania, yang tidak melihat mereka, terus berdoa. Dika tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan pamannya melihat mereka. Ia tidak bisa membiarkan pamannya tahu bahwa mereka adalah hantu. Rombongan pengantin kedua, yang terdiri dari kerabat dan teman-teman Dika, kini berdiri di depan pintu, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka tidak berani masuk, seolah-olah mereka tahu bahwa mereka tidak seharusnya berada di sana. Paman Rania, yang masih berdoa, tidak menyadari kehadiran mereka. Ia hanya melihat ke arah foto Rania, air matanya menetes. Di dalam rumah, suasana terasa semakin dingin. Dika menatap Rania, dan ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rania, yang tadinya terlihat tenang, kini terlihat gelisah. Ia terus memandang ke arah pintu, seolah-olah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Kali ini bukan suara rombongan hantu, melainkan suara manusia. Dika menoleh, dan ia melihat seorang pria paruh baya dengan seragam polisi berdiri di sana. Ia menatap Dika,
dan ia menyadari pria itu tidak melihatnya. Pria itu hanya melihat ke arah Paman Rania. "Maaf, Pak," kata pria itu, suaranya tenang. "Kami mendapat laporan tentang kecelakaan di jalan utama. Apakah Bapak tahu tentang itu?" Paman Rania mengangguk. "Ya, Pak. Saya tahu. Rombongan pengantin pria, kan?" tanyanya, suaranya parau. "Ya, Pak. Mobilnya hancur. Semua penumpangnya tewas," kata pria itu, matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Kami sedang mencari tahu apakah ada keluarga yang bisa kami hubungi." Paman Rania tidak menjawab. Ia hanya menangis, air matanya menetes di pipinya. Ia tahu Dika dan keluarganya telah mati. Ia tahu ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dika merasakan dadanya sesak. Ia melihat ke arah keluarganya, dan ia menyadari mereka tidak bergerak. Mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa melihat. Mereka hanya ada. Kabar tentang kematian rombongan pengantin pria menyebar dengan cepat di desa. Para tetangga dan kerabat berkumpul di rumah Rania, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Di tengah semua kesedihan itu, Rania berdiri tegak, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak menangis. Ia tidak bisa menangis. Ia hanya bisa merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia tahu Dika telah mati. Ia tahu ia tidak akan pernah menikah. Namun, di dalam rumah Rania, dunia lain sedang terjadi. Dika dan keluarganya, yang kini adalah hantu, sedang berdiskusi. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah mati, tapi mereka tidak bisa pergi. Mereka terperangkap di antara dua dunia. "Kita tidak bisa membiarkan ini, Nak," bisik Ibu Wati, suaranya parau. "Kita harus melakukan sesuatu." "Melakukan apa, Bu?" tanya Dika, suaranya dipenuhi putus asa. "Kita sudah mati. Kita akan melanjutkan pernikahan ini," jawab Pak Heru, suaranya tenang. "Kita akan melakukan ijab kabul." Dika terkejut. "Tapi, bagaimana?" tanyanya. "Kita tidak bisa menyentuh apapun. Kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka." "Kita akan melakukannya," kata Pak Heru, matanya dipenuhi dengan tekad. "Kita akan membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari kematian. Kita akan membuktikan bahwa kita tidak akan pernah mati." Mereka berencana untuk melakukan ijab kabul di malam hari saat semua orang tidur. Mereka akan melakukannya di ruang tamu, di depan foto Rania. Mereka akan mengucapkannya, dan mereka akan melakukannya. Mereka tidak peduli jika tidak ada yang melihat. Mereka hanya peduli pada cinta mereka. Malam tiba, menyelimuti desa dengan keheningan yang mencekam. Bintang-bintang bersinar di langit, namun cahayanya tidak mampu menembus kesedihan yang menyelimuti rumah Rania. Di luar, para pelayat mulai berdatangan, wajah mereka dipenuhi duka. Di dalam, Rania duduk sendirian, menatap kosong ke arah foto Dika. Namun, di tengah semua kesedihan itu, sebuah adegan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia sedang terjadi. Dika, bersama rombongan hantunya, berkumpul di ruang tamu, di depan foto Rania. Suara-suara mereka tidak lagi bergema, mereka terdengar lebih nyata, seolah-olah mereka hidup. Mereka semua berdiri, seolah-olah mereka sedang menghadiri pernikahan. Dika berdiri di depan foto Rania, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ia masih hidup. Ia menatap Rania, yang kini terlihat lebih cantik. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu.
ia tidak bisa membiarkan Rania menunggu. Dengan nama Allah, aku terima nikah dan kawinnya Rania binti Bapak Karyo dengan mas kawin yang disebut, dibayar tunai. Suara Dika terdengar jelas, namun hanya rombongan hantunya yang bisa mendengarnya. Mereka tersenyum, wajah mereka dipenuhi haru. Mereka tahu, mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari kematian. Setelah ijab kabul, Dika berjalan ke arah Rania. Ia mencoba untuk memegang tangannya, namun tangannya menembus. Ia merasa sedih, ia merasa putus asa. Ia ingin memeluk Rania, ia ingin menciumnya. Tapi, ia tidak bisa. Ia hanyalah hantu. Meskipun Rania tidak bisa melihat atau mendengar upacara ijab kabul di dalam rumah, jiwanya merasakan getaran aneh. Ia merasakan kehangatan yang asing, kehangatan yang ia kenal. Ia melihat ke arah foto Dika, dan ia merasakan air matanya mengalir. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia hanya tahu, ia merasa sangat sedih. Di tengah kesedihan itu, pintu rumah terbuka. Ibu Siti, tetangga yang juga teman dekat Ibu Rania, masuk. Wajahnya dipenuhi oleh duka. Ia memeluk Ibu Rania dan menangis. "Aku turut berduka, Bu," katanya, suaranya parau. "Aku baru saja mendengar kabar itu." Di sisi lain, rombongan hantu pengantin pria hanya bisa menyaksikan. Mereka tidak bisa menyentuh, mereka tidak bisa berbicara. Mereka hanya bisa melihat. Mereka melihat Rania yang malang, yang kini menjadi janda. Mereka melihat keluarga Rania yang malang, yang kini harus menanggung duka. Dika, yang tadinya merasa bahagia karena ijab kabulnya berhasil, kini merasa putus asa. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Ia tahu, ia telah menjadi hantu. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa bersama Rania. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Dika menoleh, dan ia melihat seorang pria paruh baya yang tadinya berdiri di luar rumah, kini masuk. Pria itu adalah Pak Budi, kepala desa. Wajahnya dipenuhi oleh duka. Ia memeluk Rania, dan ia menangis. "Aku turut berduka, Nak," katanya, suaranya parau. "Aku tahu, kamu pasti sangat sedih. Tapi, kamu harus kuat." Dika merasa merinding. Ia tahu, ia harus pergi. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di sini. Ia harus pergi, sebelum mereka menyadari bahwa mereka adalah hantu. Dika melihat ke arah rombongan pengantin pria, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka telah mati, tapi mereka masih di sini. Mereka terperangkap di antara dua dunia, tidak bisa pergi, tidak bisa kembali. Kita harus pergi, bisik Dika, suaranya parau. Kita tidak seharusnya di sini. Namun, sudah terlambat. Rania, yang tadinya duduk sendirian, kini berdiri. Ia berjalan ke arah Dika. Wajahnya yang pucat, kini dipenuhi oleh air mata. Ia bisa melihatnya. Ia bisa melihat mereka. Mas Dika, bisik Rania, suaranya parau. Kamu sudah kembali." Dika terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Rania bisa melihatnya. Ia tidak tahu bagaimana Rania bisa menyentuhnya. Ia hanya tahu, Rania adalah satu-satunya yang bisa melihatnya. Rania memeluk Dika. Pelukannya terasa dingin,
namun Dika merasakan kehangatan yang mendalam. Kehangatan yang tidak ia rasakan selama ini. Dika membalas pelukannya, dan ia menangis. Ia menangis karena ia tahu ia tidak akan pernah bisa bersama Rania. Ia menangis karena ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Di luar, para pelayat terkejut. Mereka melihat Rania yang memeluk udara, menangis. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu Rania telah kehilangan akal sehatnya. Namun, di antara semua kesedihan itu, ada sebuah kebahagiaan. Dika dan Rania, yang kini adalah roh, dapat bersama. Mereka dapat bersama, meskipun hanya untuk sesaat. Mereka dapat bersama, meskipun hanya di antara dua dunia. Para pelayat di rumah Rania terdiam. Mereka menyaksikan Rania yang memeluk udara, menangis. Mereka tidak bisa melihat Dika, mereka hanya bisa melihat Rania yang malang. Namun, mereka bisa merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin, yang tadinya menusuk, kini terasa lebih hangat. Suara tawa dan obrolan, yang tadinya riang, kini terasa lebih sedih. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyaksikan perpisahan yang paling tragis. Di dalam rumah, Dika memeluk Rania. Ia merasakan kehangatannya mendalam, kehangatan yang tidak ia rasakan selama ini. Ia memejamkan matanya, dan ia merasakan air matanya mengalir. Ia menangis, karena ia tahu ia tidak akan pernah bisa bersama Rania. Ia menangis, karena ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Rania, yang memeluk Dika, merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu Dika ada di sana. Ia tahu Dika memeluknya. Ia tahu Dika mencintainya. Ia tahu ia tidak akan pernah sendiri. Dika melihat ke arah keluarganya yang juga hantu. Mereka tersenyum, wajah mereka dipenuhi haru. Mereka tahu mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari kematian. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Kali ini bukan suara manusia, melainkan suara roh. Dika menoleh, dan ia melihat malaikat kematian berdiri di sana. Malaikat itu tidak terlihat menakutkan. Ia terlihat tenang, dan di matanya ada sebuah kehangatan yang mendalam. Sudah waktunya, bisik malaikat itu, suaranya lembut. Sudah waktunya untuk pergi. Dika terdiam. Ia tahu ini adalah akhir. Ia tahu ia harus pergi. Ia menoleh ke arah Rania, dan ia memeluknya erat. "Aku mencintaimu, Rania," bisiknya. "Aku akan menunggumu." Rania tidak menjawab. Ia hanya menangis, air matanya membasahi pipi Dika. Ia tahu ini adalah perpisahan. Perpisahan yang tidak bisa diucapkan. Perpisahan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dika merasakan pelukan Rania yang dingin, namun ia tahu itu adalah pelukan yang paling hangat yang pernah ia rasakan. Ia memeluk Rania, dan ia memejamkan matanya. Ia tidak ingin pergi. Ia tidak ingin meninggalkan Rania. Tapi, ia tahu ia harus. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Malaikat kematian yang berdiri di depan pintu tidak bergerak. Ia hanya menunggu, sabar. Ia tahu Dika akan datang. Ia tahu Dika harus pergi. Dika melepaskan pelukan Rania. Ia melihat ke matanya, matanya yang dipenuhi air mata. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal, namun ia tidak bisa.
Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Ia hanya bisa menatap Rania, dan ia bisa merasakan hatinya yang kini dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Aku mencintaimu, bisik Rania, suaranya parau. Dika tersenyum. Senyum yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ia melihat ke arah keluarganya yang juga hantu. Mereka tersenyum. Mereka tahu, mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari kematian. Dika melangkah mundur, dan ia berjalan ke arah malaikat kematian. Malaikat itu mengulurkan tangannya, dan Dika memegang tangannya. Ia merasakan dinginnya menusuk, namun ia tidak takut. Ia tahu, ia akan pergi ke tempat yang lebih baik. Di belakangnya, rombongan hantu pengantin pria juga berjalan ke arah malaikat kematian. Mereka juga tersenyum. Mereka tahu, mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka tahu, mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari kematian. Rania, yang berdiri di tengah keramaian, hanya bisa melihat mereka. Ia melihat Dika, yang kini terlihat seperti bayangan, berjalan ke arah malaikat kematian. Ia melihat Dika, yang kini terlihat seperti bintang, menghilang. Ia tidak bisa menyentuhnya, ia tidak bisa memeluknya. Ia hanya bisa melihatnya. Di malam yang dingin, Rania duduk sendirian. Ia tahu, ia tidak akan pernah sendiri. Ia tahu, Dika akan selalu ada. Ia tahu, cinta mereka tidak akan pernah mati.